Kembali lagi sama kita di sini Vivapedia Indonesia. Di video kali ini kita mau bikin nanobiotop yang dikhususkan untuk kodok. Gimana hasilnya dan apakah jenis kodoknya? Mari kita lihat di video berikut. Jadi di sini gua pakai tank akrilik yang berukuran 15 x 20 cm yang biasanya sama orang-orang diisi oleh ikan beta atau cupang. Langkah pertama kita masukin bakteri starter dulu. Jadi fungsi dari bakteri starter ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan bakteri baik yang berguna untuk menjernihkan air. Kita masukinnya nggak usah banyak-banyak ya, secukupnya aja karena tanknya ini juga kecil. Selanjutnya kita masukkan rumah bakteri. Jadi rumah bakteri ini berguna sebagai tempat tinggal bakteri baik dan mempercepat perkembangan mereka. Selain itu, mempermudah sirkulasi air dan memberikan nutrisi untuk akar, sehingga masa-masa awal atau masa-masa kritis pada ekosistem buatan yang kita kerjakan menjadi lebih cepat stabil. Buat salah satu hiasan, kita pakai kayu rasa mala yang punya ciri khas ranting yang melengkung dan ramping. FYI nih bro, kayu rasa mala punya nama ilmiah, yaitu Altinian excelsa noronha, ya itu dah pokoknya. Sebagai salah satu jenis pohon hutan yang banyak tumbuh di Jawa Barat. Kayu ini termasuk yang kuat dan awet, sehingga dalam sejarahnya nih, kayu ini sering dipakai oleh orang-orang Belanda sebagai penyangga jembatan dan jembatan kereta api. Jadi sangat kokoh untuk digunakan sebagai penopang. Nah, karena kayu rasa mala ini banyak akarnya, maka kita potong dulu nih, baru kita sesuaikan dengan ukuran tank. Lalu kita sambungkan lagi sesuai dengan selera. Media penyambungnya bisa menggunakan puntung rokok yang direkatkan dengan lem Korea. Kalau kalian nggak ngerokok, kalian bisa pakai tisu. Dengan akar yang terpasang seperti semula, kayu rasa mala terlihat lebih natural seperti sedia kala, dengan akar yang aduhai mempesona. Selain enak dipandang mata, akar yang banyak juga diperlukan untuk menopang tumbuhan agar terlihat kokoh di dalam air. Dipasangnya secukupnya aja, bergantung sama seberapa banyak tumbuhan yang dipakai dan volume tanknya. Oke bro, karena proses pemasangan akar-akar kayu terlalu panjang, maka kita percepat aja nih biar kalian yang nonton pakai mobile data nggak boros kuota. Nah, kayunya udah jadi. Terus di bawahnya ini gua tempelin batu biar nanti pas pertama kali kita isi air dia nggak ngambang. Terus pas kita masukin dia ke dalam tank, jangan terlalu gerasak-gerusuk ya, pelan-pelan aja karena takutnya kayu-kayunya atau ranting-rantingnya ini bisa bikin lecet si tank akriliknya. Gua selipin lagi batu di bawah kayu rasa mala ini biar si kayu bisa berdiri tegak kokoh dengan sempurna dan biar nggak letoy. Tapi menyelipkannya rada-rada tricky soalnya akuariumnya kecil. Oke, kayu sudah berdiri kokoh, tegak dan sempurna. Sekarang kita masukkan soil. Jadi soil itu adalah tanah yang dikhususkan untuk aquascape dan ini sebagai media tanam ya. Biasanya soil ini dibuat dengan cara dipanggang. Jadi tanah itu dipanggang sehingga tanah ini nggak hancur kalau kena air. Jadi kalau udah pakai soil nggak perlu pakai substrat yang lain lagi atau pupuk dasar karena soil ini udah banyak nutrisi yang terkandung di dalamnya. Gua tambahin batu erangganya di sini untuk mempercantik estetika dari nanobiotop ini. Selain berfungsi sebagai hiasan, batu juga sebagai tempat bermain atau tempat bernaung untuk invertebrata seperti udang lah contohnya. Kita taburkan batunya secukupnya aja ya, sampai enak dipandang mata aja.
Hardscape-nya udah jadi, sekarang kita semprot-semprot dulu nanobiotopnya. Biar nanti saat kita bercocok tanam lebih mudah menancapkan si tanaman itu ke dalam soil. Kita mulai bercocok tanam. Karena ini adalah biotop, maka kita harus pakai tanaman jenis akuatik atau tanaman air. Di sini kita pakai 4 jenis tanaman yang low CO2 yang membutuhkan karbon dioksida level rendah. Yang pertama ada Bucea Palandra yang memiliki daun hijau segar keunguan. Bucea ini tumbuh di hutan pedalaman Borneo alias Kalimantan. Dengan pertumbuhan yang lamban, membuat Bucea termasuk ke dalam tanaman yang mudah perawatannya. Selain itu, tanaman ini juga menjadi primadona di kalangan pecinta aquascape di beberapa negara, seperti Amerika dan Jepang. Jadi nggak salah nih kita pilih Bucea Palandra untuk memperindah biotop sekaligus enak dipandang mata dan nyaman bagi fauna di dalamnya. Pada bagian belakang, kita tanam Vallisneria spiralis untuk memenuhi bagian backgroundnya. Tanaman ini mudah tumbuh dan berkembang dalam kondisi cahaya yang redup, tanpa penambahan CO2. Jadi tanaman ini termasuk yang cocok lah untuk pemula. Lalu dua tanaman terakhir adalah jenis Kadaka, yaitu Windelove dan Java Fern. Ujung daunnya yang bercabang halus membuat Windelove menjadi salah satu tanaman air yang paling indah. Agar pertumbuhannya maksimal, sebaiknya Windelove ditanam di atas batu atau akar pohon. Untuk Java Fern, cara memaksimalkannya sama seperti Windelove, hanya bentuk daunnya aja yang beda. Karena keindahannya dan ketahanan yang kuat, Kadaka ini termasuk tanaman yang sering digunakan untuk biotop. Jadi termasuk yang paling recommended lah. Nah, setelah hardscape dan tanaman telah selesai dimasukkan, sekarang waktunya masukin air nih bro. Tapi dituanginnya pelan-pelan aja supaya substrat yang udah kita atur seaduhai mungkin tidak berantakan karena tekanan airnya yang deras. Buat anda yang nggak tahu caranya, ini nih kita kasih nih tipsnya. Ini dia nanobiotop buatan Vivapedia Indonesia. Sebelum dimasukin hewan, ada baiknya menunggu airnya jernih terlebih dahulu. Kurang lebih 24 jam kalau teman-teman nggak pakai filter. Tapi karena kita di sini pakai filter, jadi kita hanya perlu waktu kira-kira 1 jam aja. Untuk filternya kita pakai hang-on filter yang berukuran mini. Dan untuk lampunya kita pakai LED mini 5 watt yang biasa dipakai untuk soliter cupang. Di dalam biotop ini kita pilih beberapa hewan dengan spesies yang beragam. Yang pertama ada ikan Corydoras. Ikan yang lucunan imut ini berguna buat memakan sisa makanan yang ada di substrat. Lalu ada udang red cherry yang bertugas sebagai cleaning service. Dan ikan yang mirip belut ini namanya Kuhli Loach. Jadi dia berguna buat memakan planaria yang biasanya menjadi parasit di dalam akuarium. Kita perkenalkan bintang utamanya. African Dwarf Frog atau katak kerdil Afrika merupakan amfibi yang hidup di air dan naik ke permukaan untuk menghirup udara segar karena mereka bernafas dengan paru-paru. Ukuran yang kecil dan badan yang ramping membuat African Dwarf Frog cocok untuk dipelihara di tank yang tidak terlalu besar. Meskipun begitu, ukurannya bisa terus berkembang mencapai 7 cm dengan rata-rata usia
sampai 5 tahun. Bahkan di alamnya kadang bisa diperkirakan mencapai 20 tahun. Di alam liar, African dwarf frog hidup di beberapa tempat seperti sungai dangkal, anak sungai, kolam, dan daerah banjir selama musim hujan. FYI nih bro, African dwarf frog pertama kali dijadikan sebagai binatang peliharaan populer pada tahun 1970 dan mulai diperdagangkan ke seluruh dunia. Alasannya sih sangat sederhana karena perawatannya lebih mudah ketimbang amfibi yang lainnya. Untuk dijadikan binatang peliharaan, teman-teman harus berhati-hati dalam memilih partner African dwarf frog di dalam tank. Sebab apabila ada binatang lain yang berukuran lebih kecil, bisa jadi santapan si katak. Tapi kita sengaja dimasukin udang, terus gimana tuh? Tenang bro, alasannya adalah apabila kita lagi sibuk dan gak sempat untuk memberikan makan, maka udang ini bisa menjadi cadangan makanan agar si katak tidak sakit mah. Teman-teman juga perlu tahu nih, si katak ini sifatnya amat sangat pemalu. Ia menghabiskan waktunya di dasar air dan berlindung di balik bebatuan, tempat di mana mereka merasa aman dari pemangsa. Oh iya, sebaiknya kita, dan memang harus sih, jangan pernah memelihara kodok ini sendirian. Minimal 2 ekor atau lebih karena kodok ini memiliki jiwa-jiwa sosial yang tinggi. Jadi ini dia bro, biotop buatan Vivapedia Indonesia. Gimana bro menurut lo biotopnya? Keren nggak? Keren. Kok kecil banget ya size-nya? Jadi gini bro, kita itu nggak mau bikin biotop yang bikin ribet diri kita sendiri. Ribetnya kenapa ya? Jadi ribetnya itu kan biasanya orang bikin aquascape atau biotop itu kan size-nya gede ya. Nah kita bikin size-nya kecil supaya bisa kita taruh di mana aja dan gak makan tempat. Misalkan kita taruh di meja belajar, di meja kantor, di meja makan, atau dimanapun dan kapanpun bisa kita pindahin. Dan yang terpenting adalah ngurasnya itu gampang. Cara ngurasnya gimana bang? Nah jadi kalau misalkan biotop ini udah terlihat kotor ya, sedot aja pakai sifon. Tapi nggak perlu sampai habis airnya, cukup setengah aja. Nah kalau misalkan udah setengah dan airnya terlihat bersih, baru deh diisi air lagi, tapi diisinya pelan-pelan supaya nggak buyar nih. Bawahnya ini nggak buyar. Oh iya, gue paham. Tapi ngomong-ngomong nih bang, itu di belakang lu tuh. Iya, kenapa? Nah itu vivarium ya? Ya. Kecil banget deh. Di sini nggak bisa apa? Bikin yang lebih gede. Komen mulu lu, ntar gue bikin yang lebih gede. Enggak. Lu ngomong gitu udah dari berapa tahun yang lalu? Ngomong doang lu. Makanya, pantengin terus Instagram kita di @vivapedia Indonesia biar kalian tahu nih kita mau bikin project apaan lagi. Dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, kalian boleh like, jangan lupa di-subscribe supaya kita makin semangat lagi buat bikin project-project kayak gini. Dan kalau misalkan kalian punya pengalaman yang berbeda dari kita, tulis pengalaman kalian di kolom komentar supaya kita bisa saling berbagi referensi dan terus berkembang. Thank you.